dikasih kerjaan, aduh ini bukan passion gua nih. Passion. Padahal lu nggak banyak kerjaan tuh. Ada satu nasihat ya yang saya mau share dalam video kali ini. Saya pikir Jack Ma juga pernah katakan. Ya, jadi jangan mengerjakan hanya pekerjaan yang kita cintai, tetapi cintailah apa yang kita kerjakan. Dua hal yang berbeda. Mencintai pekerjaan atau mengerjakan yang dicintai. Banyak banget tuh sok-sokan. Wih, kalau kerja itu harus sesuai dengan passion, harus sesuai dengan yang kita cintai. Itu boleh dilakukan kalau lu udah sukses. Kalau lu udah sukses, tinggal milih bukan? Yang nggak disukai, jangan kerjakan. Kalau lu senang yang musik, wah main musik. Tapi duitnya, tabungannya udah cukup. Usahanya udah jalan, passive income-nya udah berjalan. Ya, kalau di tahap-tahap awal ya, jangan begitu. Wah, kata coach itu harus bekerja itu sesuai dengan passion. Bekerja itu harus sesuatu yang dikuasai. Gue setuju. Itu juga nggak setuju. Lu kalau dapat tawaran, lu nggak kuasai bidang tersebut, belajar, jangan ditolak. Bisa melakukan ini? Bisa. Gitu kan. Kasih waktu, gue belajar. Dan itu yang saya dapatkan waktu saya kemarin dalam salah satu trip to China, ketemu dengan orang-orang dari Shanghai. Dia cerita tuh, Pak Liki itu cerita, di sana itu ya, orang-orang China itu bagaimana dia bersaing, bisa di Seattle untuk tender segala macam, itu gila lu. Bayangin, dia bisa tuh, hari ini dia nggak kuasain, besok dia udah kuasain. Sampai pagi dia belajar, dia pelajarin, teori dia nggak ada, sekolah pun nggak jelas, tapi dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, mengalahkan orang yang ke sekolahan. Kenapa? Karena dia belajar dan dia dipraktekkan. Ini jauh lebih hebat, jauh lebih murah. Itulah salah satu kehebatan orang-orang dari China. Kenapa mereka bisa sukses? Ya, jadi dia menerima pekerjaan tuh, ya, bukan karena ya gue bisa. Dia kalau dapat pekerjaan, terima dulu. Yang sulit itu kan dapat pekerjaannya, dapat ordernya, bukan mengerjakannya. Paling sial nih, kalau nggak bisa kerjakan, cari orang yang bisa mengerjakan, bukan? Kita jadi trader doang tuh, jadi makelar gitu. Duitnya paling banyak, kerjanya cuman cari order, kemudian diserahkan. Nah, tinggal cari. Dapat order kaos. Gua nggak bisa bikin kaos. Cari orang yang bisa bikin kaos dong. Balik lagi ke soal pertama. Ya, jangan dikasih kerjaan. Aduh, ini bukan passion gua nih. Passion. Padahal lu nggak banyak kerjaan tuh. Ya, jadi apapun pekerjaan yang didapat, syukuri. Cintai. Habis-habisan. Memang sih, kalau kita cinta itu ya, kerja nggak capek tuh. Coba kalau kita nggak cinta, 2 jam kerja sehari udah capek banget. Kalau gagal tuh, kan gue bilang juga apa, ini bukan bidang gua nih. Aduh, itu mengeluh-mengeluh. Sekali lagi mengeluh itu pekerjaan unfaedah. Ya, jadi orang hebat itu, termasuk saya, cerita saya dulu. Saya dulu karena nggak punya privilege. Saya masuk jurusan saya nggak suka. Saya nggak suka sama akuntansi pada awalnya. Kepengennya jadi seniman. Tapi karena saya nggak punya pilihan, saya kerjakan. Saya cintai. Kalau kita tidak punya pilihan, ya, terima aja, pelajari, dan cintai. Kita cintai orang ini, gue cari makannya dari sini. Anak istri saya dari sini makannya. Udahlah, waduh, mengeluh terus ini, gue nggak suka pekerjaan ini. Makin lo mengeluh, itu law of attraction semesta mendukungnya akan makin bikin lo sulit, makin bikin lo stres. Gue nggak suka pekerjaan, gue nggak suka pekerjaan ini. Makin nggak suka lo, itu hukumnya tuh. Jadi sekali lagi, orang hebat itu adalah orang yang mencintai apa yang dia kerjakan, bukan hanya mengerjakan apa yang dia cintai. Orang hebat adalah orang yang bisa keluar dari zona nyaman. Ya, adalah orang yang nyaman melakukan di luar zona nyamannya. Saya bersama Bosum ingin mengajak Anda tur belajar ilmu bisnis dari China. Kita bisa misalnya ke pabriknya BYD, kita bisa ke ByteDance, bisa ke Tencent, bisa ke Alibaba. Itu tergantung dari permintaan. Ayo, yang mau ikut, tempat sangat terbatas. Silakan klik link di bio atau DM langsung ke akun TikTok untuk mendaftar.